Dua kelompok remaja di kawasan Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur terlibat tawuran. Kedua pihak yang bertikai saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Tawuran antar dua kelompok remaja ini pecah di kawasan Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, bambu, hingga senjata tajam. Belum diketahui motif tawuran yang sempat membuat lalu lintas di kawasan Cipayung ini tersendat. Akibat tawuran, warga setempat ketakutan dan tidak bisa beraktivitas. Warga berharap polisi rutin berpatroli agar tawuran serupa tidak terulang. Pokoknya mereka nyebar-nyebar dan lari-larian. Itu ramai bang? Lumayan, ada berapa motor kali sampai orang lari. Geng motor ya? Geng motor ya. Tapi bocah-bocah nanggung apa? Ya, ada bocah nanggung kayak nyampur semua di situ. Nyampur ya? Iya. Itu ada yang bawa sajam nggak sih? Bawa sajam sih kayaknya ada sih bang di video. Pemirsa, akibat kelebihan muatan, truk trailer bermuatan kontainer besi tua terbalik di ruas tol Jakarta arah Cikampek. Akibat kecelakaan, kemacetan sepanjang 7 km dari Cempaka Putih menuju Cikampek tidak terhindarkan. Badan kontainer bermuatan puluhan ton besi tua ini menutup ruas jalan tol Cawang Interchange menuju Bekasi dari arah tol dalam kota Priuk. Akibat kecelakaan, semua kendaraan dari arah Tanjung Priuk menuju Bekasi atau tol dalam kota MT Haryono tidak bisa lewat karena ditutup sementara untuk proses evakuasi. Belum diketahui penyebab terbaliknya truk bermuatan besi tua ini. Pengendara diimbau mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan akibat kecelakaan. Akibat kecelakaan ini sejumlah arus lalu lintas dialihkan. Pagi tadi itu ada truk muat besi, di mana sebenarnya truknya tidak masalah, cuman besinya itu jatuh dari kontainer itu, sehingga nutup jalan. Nah, nutup jalan ini kami melakukan penutupan yang arus lalu lintas dalam tol, khususnya yang dari Priuk arah ke Cikampek, diluruskan ke arah Jagorawi, sehingga bisa masuk ke Jor langsung. Polisi menggerebek lokasi judi online di sebuah ruko di Pekanbaru Riau. 59 orang ditetapkan menjadi tersangka dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Praktek judi online di ruko berlantai 3 di Kompleks City Walk Jalan Pemuda Pekanbaru Riau berhasil terbongkar. 59 orang pekerja pun diamankan petugas. Pekerja memiliki peran berbeda. 49 orang sebagai telemarketing, 6 orang sebagai customer service, 1 orang admin, dan 1 orang penjaga ruko, dan 2 orang sebagai office boy. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5.000 calon konsumen akan ditelepon oleh pelaku dengan menawarkan judi online pada customernya di situs AFK 77 dan Jaya 89. Pelaku atas nama Perry, yang bersangkutan ini berdomisili di Jakarta, dia meminta kepada saudara Henry untuk membuka judi online bersama-sama dengan Sofian. Sofian ini yang bertugas untuk mengurus customer service. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 51 laptop, handphone, komputer, dan printer, serta sejumlah buku tabungan. Sementara ruko yang dijadikan kantor judi online disegel petugas. Kegiatan judi online baru berlangsung 1 minggu dengan omset mencapai 20 juta rupiah per harinya. Para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menggerebek kantor pinjaman online ilegal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas mengamankan sejumlah karyawan yang tengah bekerja, sementara bos pinjol ilegal kini diburu polisi. Kantor pinjaman online ilegal di kawasan Komplek Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin malam digerebek jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 4 karyawan pinjaman online yang tengah bekerja beserta sejumlah barang bukti seperti komputer, laptop, dan modem. Karyawan yang tengah bekerja di kantor memang tidak banyak ditemukan karena sebagian tengah bekerja dari rumah. Dalam beroperasi, pinjol ilegal bernama PT ANT Information Consulting telah meminjamkan dana pada 8.000 nasabah dan memiliki 78 karyawan.
Kita sekarang semua ini tidak akan bisa kemana-mana, ya akan kita tetap melakukan pemanggilan pada mereka. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini, kalau kita panggil tidak berkooperatif datang ya nanti akan kita ambil. Karena mereka harus bertanggung jawab. Saat ini polisi tengah memburu bos pinjaman online ilegal yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, di Sleman, Jawa Barat, polisi menetapkan 6 orang tersangka baru dalam kasus pinjaman online ilegal. Namun polisi masih melanjutkan penyelidikan dengan mengejar pemasok dana pinjaman online ilegal. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan 6 orang tersangka baru dalam pengembangan kasus pinjaman online ilegal. 6 tersangka baru merupakan perekrut serta supervisor. Sebelumnya di Reskrimsus Polda Jawa Barat telah mengamankan 79 orang saat menggerebek kantor kolektor pinjaman online ilegal di Sleman pekan lalu. 73 orang dipulangkan dengan wajib lapor secara berkala ke kantor polisi. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pemasok dana dari aksi kolektor pinjaman online ini. Sementara pihak OJK sudah memblokir 3.856 aplikasi pinjol. OJK akan terus berkoordinasi dengan polisi dan Kemenkominfo agar pinjol ilegal tidak semakin merebak. Upaya yang dilakukan OJK dalam menangani masalah ini kan melalui aplikasi. Jadi aplikasi bisa melalui App Store atau di Google Play. Nah, koordinasi dengan Kemeninfo. Nah, itu yang dilakukan adalah untuk mengupload nanti aplikasi tersebut harus yang sudah terdaftar di Kemenfo. Jadi sudah kita lakukan kerjasama, jadi mudah-mudahan nanti ini sedikitnya mengurangi. Saya nggak tahu persis. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan dapat menghubungi call center ke 157. Di samping itu, masyarakat juga diimbau agar tidak sembarangan untuk mengajukan pinjaman secara online. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Mujiprayitno iNews melaporkan. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus pinjol ilegal ini? Sudah bergabung bersama kami AKBP Roland Ronaldi, Wadir Krimsus Polda Jawa Barat. Selamat siang, Pak Roland. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Roland, kami ingin konfirmasi lagi, artinya sudah ada berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini dan apa saja peran dari masing-masing tersangka ini? Baik, terima kasih. Untuk sampai dengan saat ini, di Treskrimsus Polda Jawa Barat sudah menetapkan total 7 orang tersangka. Hasil pengembangan dari beberapa yang kita amankan, 1 orang berfungsi sebagai atau berperan sebagai desk kolektor. Kemudian dari desk kolektor tersebut kita kembangkan dan kita tetapkan tersangka yang lain, yaitu 2 orang sebagai tim leadernya, kemudian 2 orang lagi sebagai human resource-nya, 1 orang sebagai IT support dan 1 orang sebagai asisten manajer dari perusahaan tersebut. Baik, artinya untuk bos dari perusahaan pinjaman online ilegal ini apakah sudah diketahui, Pak, keberadaannya? Untuk dengan sampai dengan saat ini kita masih dalam pendalaman kembali untuk kita kembangkan penanganan dari pengungkapan yang telah kita lakukan. Demikian. Sudah diketahui identitasnya? Sampai dengan saat ini belum, Mbak, baru pengembangan, identitasnya belum kita temukan, tapi masih dalam pemeriksaan sampai dengan saat ini. Baik, untuk karyawan yang dipulangkan, apakah mereka ini memang tidak tahu bahwa tempat kerja mereka adalah pinjol ilegal atau seperti apa? Bisa dijelaskan bahwa pada saat mereka direkrut, itu mereka direkrut sebagai call center. Nah, namun setelah menjadi pegawai, mereka baru ketahui bahwa mereka difungsikan sebagai desk collector. Nah, oleh karena itu, dari pemeriksaan kita kemarin, beberapa masih belum sesuai dengan konstruksi pasal yang kita sangkakan, sehingga sampai dengan saat ini, masing-masing yang kita pulangkan masih kita wajibkan lapor kepada kita, kami menunggu pengembangan dari penyidikan yang ada. Baik, sementara itu terkait pemasok dana dari pinjol ilegal sendiri, apakah sejauh ini sudah ada perkembangan, Pak? Belum, Mbak. Masih kita kembangkan, Mbak. Masih dalam proses pemeriksaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita temukan
Namun sampai dengan saat ini masih kita dalami kembali, Mbak. Baik, terkait pinjol ini sebelumnya kan di Sleman ada satu korban yang melapor ke Polda Jawa Barat. Nah, selain satu korban ini, apakah kemudian ada laporan dari korban lain yang terjerat pinjol yang sama, Pak Roland? Laporan hanya dilakukan sampai dengan saat baru satu orang, itu dari warga di Bandung sendiri. Kemudian untuk korban yang lain kami juga menghimbau apabila ada masyarakat yang memang merasa menjadi korban, kami menunggu informasinya untuk bisa melaporkan kepada kami di Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Mungkin, Mbak. Baik, Pak Roland, dari hasil pemeriksaan para tersangka ini, seperti apa modus dari pinjaman online ilegal ini? Modusnya jadi dari masing-masing debt collector itu dibebankan, ditargetkan untuk menagih itu 10 sampai 15 orang nasabah yang dianggap telah melampaui dari jatuh temponya. Dan dari situ kemudian mereka masing-masing debt collector ini menagihkan dengan cara-cara ancaman, kemudian mengakses kontak yang ada di handphone nasabah dan juga menyebarkan foto-foto dengan ancaman-ancaman kepada keluarga dari korban itu sendiri. Sampai dengan saat ini korban atau pelapor yang telah kita temui di Polda Jawa Barat itu masuk rumah sakit, demikian, Mbak. Baik, kami akan tunggu terus tentunya perkembangan dari kasus ini. Terima kasih AKBP Roland sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ratusan mahasiswa geruduk Mapolda Maluku Utara terkait pemerkosaan terhadap seorang remaja hingga tewas. Massa menuntut polisi segera memburu 2 pemerkosa yang masih berkeliaran. Saling dorong ratusan mahasiswa dengan polisi terjadi di depan Mapolda Maluku Utara. Massa mendesak polisi untuk segera menyelesaikan proses hukum pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja yang akhirnya meninggal. Polisi telah menangkap dan menetapkan 4 orang menjadi tersangka dalam kasus ini. Sementara 2 pelaku masih buron. Polres saat ini sedang mendalami 4 tersangka. Maka dari keterangan 4 tersangka itu akan berkembang. Akan berkembang berapa orang sebenarnya yang terlibat. Apakah betul terlibat 6 orang atau terhenti dari 4 orang? Semua harus didukung dengan alat bukti. Sebelumnya keluarga korban di Kabupaten Halmahera Tengah nyaris ricuh dengan petugas kepolisian. Keluarga korban menuntut hukuman mati 6 pelaku pemerkosa NU perempuan berusia 18 tahun. Menyampaikan aspirasi di hadapan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara hanya untuk menginginkan bahwasannya pelaku bejat yang memperkosa saudari Nisma Umar harus dihukum mati. Mengingat perbuatan yang mereka lakukan tidak manusiawi. Sementara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara akan memprioritaskan kasus ini. Tersangka yang merupakan para pekerja tambang nikel ini akan dituntut dengan pasal-pasal yang memberatkan dan maksimal. Sampai juga jangan main-main, tidak tegas sebetulnya. Soal hukuman yang tertimpa tadi, maksudnya bagaimana? Nanti dilihat pasalnya dulu, sekarang dulu lihat pasalnya di polisi. Lihat pasalnya, lihat faktanya, jika memang maksimalnya misalkan ya kita akan maksimalkan. Jika tidak ada hal yang meringankan, oleh fakta sih mungkin tidak ada yang meringankan. Yang jelas kita akan perberat hukumannya. Jadi tuntutannya itu didorong ke yang maksimal ya? Ya, yang pasti kita harus lihat dulu pasal-pasal yang diserahkan oleh polisi. Dan fakta-fakta, apakah kita akan mengajukan yang lain? Kita punya kewenangan untuk pasal-pasal lagi yang lain. Korban yang baru lulus SMK ini diduga diperkosa 6 pelaku di salah satu kamar kos di Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah. Dari Ternate, Maluku Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buntut kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak seorang tahanan di Parigi, Oknum Kapolsek dicopot dari jabatannya. Kapolsek berinisial Ibtu IDGN akan menjalani 2 pidana, yakni kode etik dan pidana umum. Setelah kasusnya viral, Kapolsek Parigi berinisial Ibtu IDGN akhirnya diperiksa di Mapolda, Sulawesi Tengah. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek setelah terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap anak seorang tahanan kasus pencurian ternak dengan iming-iming janji ayah korban akan dibebaskan dari penjara.
Kini Ibtu IDGN menjalani pemeriksaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana umum. Kasus kini ditangani di Ditpropam Polda Sulawesi Tengah. Karena kemarin sudah diperiksa, sekarang diperiksa kembali oleh Propam. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa kasus ini selain diperiksa dalam hal kode etik, kemudian kasus ini juga dinaikkan ke pidana umum. Jadi dari korban sudah diarahkan untuk melakukan pelaporan ke pidana umum, membuat laporan polisi. Kasus asusila ini terungkap saat putri seorang tersangka di Parigi, Sulawesi Tengah membuat pengakuan mengejutkan. Perempuan berusia 20 tahun ini mengaku ditiduri Kapolsek Parigi dengan iming-iming kebebasan sang ayah. Korban mengaku 2 kali menjadi pelampiasan nafsu oknum Kapolsek. Korban melapor dengan melampirkan bukti tangkapan layar percakapan bernada mesum dan janji pelaku untuk membebaskan ayahnya bila korban mengikuti kemauan pelaku. Kita ke informasi lain, pemirsa. Untuk kedua kalinya, Olivia Natania, anak penyanyi Nia Daniati, diperiksa polisi sebagai saksi dalam dugaan penipuan CPNS. Usai diperiksa 7 jam, Olivia menampik tuduhan melakukan penipuan dan berdalih menawarkan les agar bisa lolos CPNS. Pada pemeriksaan kedua ini, Olivia Natania yang biasa disapa Oi dicecar 42 pertanyaan oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oi diperiksa selama 7 jam dalam pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penipuan tes CPNS. Pemeriksaan ini diperlukan untuk keterangan tambahan gelar perkara. Usai diperiksa, Olivia membantah tudingan melakukan penipuan dengan rayuan jabatan CPNS. Oi diduga telah menipu 225 orang dengan kerugian korban 9,7 miliar rupiah yang diberikan para korban untuk memuluskan jalan menjadi CPNS. Namun Oi mengaku hanya menawarkan les agar bisa lolos tes CPNS. Perdamaian mengembalikan beberapa dana. Insya Allah nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan ada kesana.